dan tempat di mana tumbuhnya nilai-nilai yang terpuji, maka dengan hidupnya ruh pada diri seseorang, itulah yang akan membedakan dia dengan makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini. Kalau mendidik anak, membesarkan fisik mungkin akan lebih mudah, karena cukup dengan memberikan makanan dan gizi, suplemen yang dibutuhkan oleh anak kita. Tapi untuk mendidik nilai-nilai yang terpuji pada diri anak, atau mendidik dia menjadi seorang yang tahu dengan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah, memiliki akhlak yang mulia, semangat ibadah, itu bukan hal yang mudah untuk didapatkan pada diri seorang anak kalau itu tidak kita bidik sejak kecilnya. Oleh itu ikhwah fillah rahimakumullah, bagaimana Islam memandu agar pendidikan itu tidak menjadi perkara yang terlupakan atau yang terlewatkan dalam kehidupan kita. Seringkali perhatian kita pada pendidikan fisiknya, pada perkembangan tubuhnya, tapi barangkali ada yang terlewatkan oleh kita dengan perkembangan usia anak kita. Apakah sudah sama kecerdasannya secara ruhi, atau dari sisi nilai-nilai agama, apakah sudah tumbuh pada anak kita? Jangan-jangan anak sudah balik, sudah masuk pada usia rusda, tapi sikap dan perilaku masih anak-anak yang usia-usia tamyiz. Ini kan sungguh sangat jauh perbedaannya. Maka Islam telah memberikan kurikulumnya, Islam telah memberikan panduannya, karena Islam adalah agama yang sempurna, memberikan pendidikan utuh kepada siapapun dari umat ini yang mengikutinya. Maka kata para ulama, at-tarbiyatur ruhiyyatu juz'un asas min at-tarbiyatil islamiyah, bahwa pendidikan ruhi itu merupakan pendidikan dasar atau salah satu bagian dari pendidikan Islam yang sangat penting. Jadi tidak boleh diabaikan. Sebagaimana kita tidak boleh mengabaikan pendidikan fisik, maka orang tua tidak boleh mengabaikan pendidikan ruhi. Kecerdasan dari dalam, kepekaan dia, perkembangan pemahaman dia, dengan beranjaknya usia, bertambah usia, hendaknya bertambah pemikirannya, bertambah akhlaknya, bertambah baik perilakunya, semakin terpuji akhlaknya. Ini yang kita inginkan. Apalagi sekarang di saat berada di gelombang syubhat dan syahwat, kemajuan teknologi, bahwa semua mudah diakses dalam genggaman tangan kita, seluruh informasi dimanapun akan kita dapatkan ya dalam rentang waktu hitungan detik. Apa yang terjadi di belahan Eropa sana kita tahu saat ini. Apa yang terjadi di Indonesia Timur kita tahu saat ini. Dan apa yang terjadi di Indonesia bagian barat pun kita mengetahuinya. Begitu seterusnya, seakan-akan informasi seluruh dunia ya mudah ada dalam genggaman tangan kita. Pertanyaan kita bahwa kecerdasan atau perkembangan teknologi seperti ini sangat membutuhkan kecerdasan ruhi, sangat membutuhkan nilai-nilai akhlak yang sangat tinggi, karena kalau tidak, apa saja mudah diakses oleh setiap anak kita tanpa takut, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa segan dalam dirinya, tanpa rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, pendidikan ruhi ini fase pertamanya yang mesti kita lakukan adalah fase qablal wiladah, yaitu fase sebelum kelahiran. Sebelum anak lahir sudah mulai penanaman pendidikan itu. Fayambaghi ay yatazawwaj al-muslim bi niyyati ta'atillahi wa rasulih, bahwa ketika seorang menikah, berumah tangga, di antara perkara yang mesti dia tata dalam dirinya adalah niat dia untuk menikah.
Niat dia untuk apa? Apakah hanya mengakhiri masa lajang karena teman-teman seangkatan sudah menikah semua? Tidak. Tidak hanya itu, tapi kemudian kita menikah adalah untuk melanjutkan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan tujuan taatillahi wa rasulih, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuhsin nafsahu, dia membentengi dirinya. Kemudian wayatlubul walad, dan harapan dengan pernikahan itu Allah karuniakan kepadanya anak. Makanya kalau ada hari ini konsep yang diusung oleh sebagian tokoh atau artis, misalnya konsep menikah boleh tapi punya anak jangan. Pernah dengar enggak itu? Iya, hari ini dikembangkan, nggak mau punya anak. Ini melanggar tujuan pernikahan yang ada dalam agama kita. Melanggar maqasidus syariah. Tujuan syariat meletakkan pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Karena anak merupakan kehidupan kedua kita. Ia akan melanjutkan estafet kebaikan kita. Bahkan anak adalah bunga kehidupan yang akan selalu mendoakan kita, yang selalu meminta memohon kepada Allah. Bahkan dengan sebab doanya anak yang saleh, Allah akan ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita di sisinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Allah tabaraka wa taala angkat derajatnya, diangkat lagi sampai hamba itu bertanya kepada Allah, anna li hadhihi, dari mana ini semuanya? Amalan apa yang membuat saya seperti ini? Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, waladuka astaghfara laka, anakmu yang saleh yang mendoakan kamu. Mendapatkan anak yang saleh tentu butuh pendidikan yang cukup, nilai-nilai yang ditanamkan sempurna, pengawasan yang baik dari orang tua. Tidak melepaskan ia berkembang, hidup di lingkungan tanpa pengawasan, pergaulan bebas, ya, pergi pagi kemudian pulang malam, tidak, tapi dengan penuh tanggung jawab, pengawalan, kepekaan, ya, itu harus hadir setiap hari pada orang tua. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, dengan niat kita menikah karena Allah, itu salah satu bagian dari proses pendidikan ruhi. Sehingga ada kisah di antara kehidupan para generasi awal dari umat ini, ketika dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sungguh aku telah memilihkan, ya, mempersiapkan dirimu nak, jauh sebelum kamu lahir. Sang anak bertanya, bagaimana caranya wahai ayahku? Dengan cara aku memilih ibu yang baik untukmu. Bahkan ketika Umar menyidang salah seorang anak muda yang durhaka kepada ayahnya, di saat dia sidang, maka dia bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adakah hak saya atas orang tua saya? Maka di antara hak anak yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, memilihkan seorang ibu yang salihah. Ini dia. Pendidikan ruhi itu sudah mulai dilakukan pada fase qablal wiladah. Sebelum anak ini lahir, telah kita persiapkan dengan cara mencari seorang ibu yang salihah, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasfar bidzatid dini taribat yadak. Nikahilah wanita yang beriman, beragama, maka kamu akan beruntung. Karena ketika seorang suami tidak punya ilmu, maka dengan apa dia mendidik seorang istri? Dan ketika seorang ibu yang kita nikahi tidak punya ilmu, tidak punya agama, maka apa yang akan ia didik untuk anak kita? Di sini letaknya fasfar bidzatid din, karena sangat fatal akibat ketika seorang wanita tidak salihah. Lihatlah kisah Nuh alaihi salam. Di saat Nuh menjadi seorang rasul pertama mendakwakan tauhid kepada umatnya, maka orang yang pertama menghina dan menolaknya adalah istri beliau.
sehingga efek daripada kedurhakaan istrinya itu, anaknya pun menjadi seorang yang durhaka. Sehingga ini disimpulkan oleh sebagian, ya, bahwa ketika ibunya tidak baik, sebab utama anak tidak baik akan lebih besar. Jelas ya? Ketika seorang ibunya tidak baik, mudah merendahkan suaminya, ya, kemudian meninggikan suara kepada suaminya, tidak ta'zim kepada suaminya, maka jangan berharap anak-anaknya pun, ya, akan mentakzimkan orang tua ayahnya, karena telah ada contoh dari sang ibunya. Ikhwa fillah rahimakumullah. Nah, di antara wa min lawazim ikhlasin niyati ad-du'a bil ma'thur, di antara bentuk keikhlasan seseorang, maka dia kedisan mendatangi istrinya, maka jangan lupa doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitana ma razaqtana. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar Engkau jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau takdirkan dari rezeki anak kepada kami. Ini perkara-perkara yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan kita, ya, berumah tangga. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, yang kedua, fase yang mesti kita perhatikan di saat melakukan proses pendidikan ruhi adalah at-tarbiyatur ruhiyah fil mahad. Di saat anak kita sudah lahir, di masa susuannya atau di masa 0 sampai 2 tahun dari usianya, itu adalah usia-usia yang sangat luar biasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wanita-wanita yang telah melahirkan anak, hendaklah dia menyusui anaknya selama 2 tahun lengkap penuh. Ini perintah Al-Quran, panduan Al-Quran dalam menyusui anak. Tapi hari ini perintah ini, konsep ini tidak lagi diabaikan, tidak lagi dilaksanakan, tapi diabaikan oleh kaum muslimat karena berbagai halangan dan rintangan, pekerjaan yang membuat dia tidak nyaman, atau mungkin ingin menjaga fisiknya dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak melaksanakan perintah Al-Quran, maka akan ada banyak hal yang akan tidak, ya, tertulis dalam diri anak kita atau tidak ada pada diri anak kita. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, apa pendidikan ruhi di saat anak kita berada pada usia menyusui? Tadi sebelum, ya, fasenya, sebelum fase adalah fase dalam memilih pasangan kita sebelum lahir dengan memilihkan orang tua yang baik. Kemudian fase setelah lahir, di mana seorang anak disusui dengan sempurna selama 2 tahun penuh, sebagaimana Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam firman-Nya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, pendidikan ruhi yang mesti kita jaga di saat anak telah lahir, yang pertama diazankan. Ini di antara sunnah. Kenapa demikian? Karena kita menginginkan kalimat yang pertama, ya, yang masuk ke dalam telinga anak kita adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat takbir, Allahu akbar, dan seterusnya. Dia akan menjadi sebuah nutrisi ruhi pada anak kita, dan itu akan menjadi sesuatu yang dekat dengan diri anak kita. Kemudian yang kedua adalah ikhwah fillah rahimakumullah, ad-du'a'u lillahi bil ma'thur wa syukruhu ala ni'matil jadidah. Berdoa kepada Allah, ya, agar Allah tabaraka wa taala jadikan anak ini anak yang saleh, anak yang baik, anak yang taat, ya, anak-anak yang tahu dengan tugas dan kewajibannya, anak-anak yang totalitas secara ketaatan kepada Allah dan mensyukuri atas nikmat anak yang Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan akikah. Dan itu semua proses-proses dalam pendidikan ruhi. Kemudian tahnikul maulud, mentahnikkan. Tahu cara mentahnikkan? Anak lahir kemudian ambil kurma, ya, kemudian
digigit atau kemudian sampai kurma itu halus, ya, kemudian diambil dengan jari telunjuk kita, kemudian diletakkan di langit-langit anak kita. Jadi itu cara mentahnikkan anak kita dan mendoakan kepadanya keberkahan. Doakan keberkahan pada anak kita. Kemudian halaqu ra'sihi, ya, kemudian kita mencukur rambutnya dan kita bersedekah dengan perak sesuai dengan timbangan rambut yang ada pada anak tersebut. Kemudian setelah itu, ya, akikah dan memberikan nama yang baik kepada anak kita. Nabi SAW menyebutkan ahabul asma'ilallah, dua. Nama yang paling disukai Allah ada dua. Yang pertama apa? Abdullah, yang kedua Abdurrahman. Nah, kasih nama anak. Kemudian berikutnya ada al-khitan. Al-khitan, ya, boleh khitan sejak kecil, boleh. Dan begitu juga untuk perempuan. Tapi sekali lagi perempuan itu sifatnya adalah, ya, sebagai bentuk tafdil bagi seorang wanita, tapi bagi seorang laki-laki adalah diwajibkan khitan. Nah, ini dilakukan, dan ini semuanya pendidikan ruhi yang ada pada diri anak kita. Setelah itu masuk kepada fase berikutnya adalah fase at-tufulah. Fase sebelum lahir, fase di saat lahir usia 0 sampai 2 tahun dengan cara menyusui, ya, menggendong, memberikan ciuman, pelukan, kehangatan, itu merupakan pendidikan ruhi. Merasakan kedekatan hati dengan anak. Anak pun demikian merasakan kenyamanan dalam pelukan ibu bapaknya. Makanya anak-anak yang tidak mendapatkan, ya, sentuhan ini, maka seperti mata rantai yang putus. Ada yang hilang sehingga anak tidak sempurna berkembang secara ruhi. Ya. Kemudian kita fase yang ketiga, kita masuk fase yang ketiga adalah fase kanak-kanak. Artinya usia 3, 4, 5 dan 6. Apa yang mesti kita lakukan dalam pendidikan ruhi? Yang pertama, di dalam pendidikan yang paling utama adalah al-qudwatul hasanah. Apa? Qudwah hasanah. Pendidikan ruhi usia 3, 4, 5 dan 6 adalah qudwah hasanah. Apa itu qudwah hasanah? Suri tauladan, contoh yang baik. Ternyata ikhwah fillah, usia 3, 4 itu, usia 3, 4, 5 itu yang paling berkesan bagi anak bukan perintah, tetapi yang paling berkesan pada diri seorang anak itu adalah keteladanan yang ditampilkan oleh ibu bapaknya. Sebagaimana ibu bapaknya menjadi seorang teladan di dalam kehidupan rumah tangga, maka seperti itulah anaknya nanti di dalam karakter dirinya. Makanya hati-hati ikhwah fillah, disebut ini fase keemasan. Fase emas ini jangan sampai hilang. Usia 3, 4, 5 itu. Karena fase yang sangat luar biasa. Pendidikan yang paling tepat apa? Pendidikan qudwah, bukan perintah, bukan ucapan, tapi pendidikan suri tauladan. Itu fase itu. Makanya berhati-hati di usia itu, usia TK, ya. Usia TK, ya Bang, ya. TK berapa? TK 2, ya. TK 1. Pokoknya usia-usia itu usia TK. Hati-hati betul, Pak. Kalau usia itu mendapatkan guru yang tidak faham, yang mencontohkan, maka akan terbentuklah pada pemikiran, pada diri dan karakter anak kita apa yang dicontohkan oleh gurunya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati mencari tempat di usia itu. Karena usia itu usia ya di mana anak kita sangat pintar meniru. Coba sajalah Pak, perhatikan di rumah nanti usia itu. Apa yang kita buat di rumah, insya Allah akan ditiru olehnya. Apa yang dilakukan oleh ibu bapaknya di rumah akan di copy paste oleh dia. Karena memang usia itu usia di mana anak sangat pintar meniru. Maka mari jangan kita ketinggalan usia emas itu.
Kita lanjutkan. Indama yara at-tiflu ats-tsalitsa walidayhi yusalliyan wa yasma'uhuma yatluwanil Qur'anil Karim, ketika usia anak 3 tahun melihat orang tuanya salat atau membaca Al-Qur'an, fa inna ruhahu tataghazza bidzalika. Di saat orang tuanya salat, di saat orang tuanya mengaji, maka ruhnya merasakan nutrisi itu, mendapatkan nutrisi itu. Jelas ya? Makanya di rumah kita ngaji, di rumah kita salat sunnah, di rumah kita berzikir. Karena apa yang kita lakukan itu semuanya adalah nutrisi ruhi bagi anak kita. Kama yajlisu ma'al usrati ala ma'idatil iftar fi Ramadan, duduk di hidangan berbuka, ya, fayasma'ud du'a, ya, kemudian dia mendengarkan doa dari orang tuanya. Wa yara farhatas siyam, dia melihat kegembiraan orang ketika ingin berbuka. Wa yash'ur biladzatihi kama tastahibul usra, dia merasakan betapa nyamannya, betapa enaknya kondisi Ramadan bersama keluarga, berada di hidangan perbukaan, kemudian disambung dengan doa-doa di saat mustajab tersebut. Anak kita mendapatkan nutrisi ruhinya di situ. Ini terkadang tidak pernah dilewati masa-masa indah itu, gitu kan? Seakan itu biasa saja. Masya Allah, kita masih ingat dalam perjalanan kita masih kecil dengan orang tua kita. Dulu di saat-saat usia berbuka berpuasa, Masya Allah, ya, orang tua duduk, kemudian orang tua bersama-sama dengan kita, dan kita mendengarkan dan melihat contoh langsung dari mereka. Dan inilah keadaan zaman dahulu. Zaman sekarang enggak, ambil motor kan, pergi ke pasar, ya, ke pasar-pasar yang menyediakan bahan-bahan berbukaan di sore hari, padahal itu jam-jam mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, di samping itu, di samping kita, ya, al-qudwah hasanah, di antara nutrisi ruhi, contoh, ya, fase kanak-kanak ini yang paling baik adalah memperdengarkan zikir kepada anak kita, mengajarkan zikir-zikir, doa-doa, dan itu anak kita belajar, jiwanya akan tunduk, jiwanya akan lunak, dan jiwanya akan mudah untuk mendapatkan nasihat karena telah diajarkan zikir-zikir, zikir-zikir yang masyru' dari Al-Quran, dari zikir-zikir dan doa dari hadis Nabi SAW, ya, yang telah diajarkan oleh Nabi kita dengan lafaz-lafaznya, dengan jumlahnya. Terkadang kita bacakan itu ke anak kita, kita ajarkan doa bangun mau tidur, kita doakan, kita ajarkan doa setelah bangun, kita hafalkan pada anak kita doa masuk WC, keluar WC, keluar rumah, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, ketika makan, dan seterusnya. Ya, kita ajarkan doa-doa itu dan zikir-zikir itu. Disebutkan at-tarbiyatur ruhiyyatu hiya tawthiqus silati billah. Sesungguhnya pendidikan ruhi itu merupakan penguatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaghibu ismallah Subhanahu wa taala an sam'it tifil. Jangan sampai telinga anak kita, ya, cuti mendengarkan kalimat-kalimat Allah di dalam kehidupannya. Jangan sampai telinga mereka berhenti, tertutup, tidak pernah mendengarkan kalimat thayyibah dalam kesehariannya. Maka kalau bisa di rumah, kalau kita enggak ngaji misalnya, enggak baca Quran, hidupkan Al-Quran dari MP3 kita dan seterusnya. Karena kalau itu terdengar setiap hari, itu nutrisi ruhinya, ia akan menyuburkan hatinya, ia akan menyemangati jiwanya. Tidak ada kalimat yang paling afdal dan tidak ada perkataan yang paling mulia di muka bumi ini melainkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perdengarkan, ya, jauhkan dari hal-hal lain, dari musik, jauhkan dulu, jauhkan, ganti dengan sebaik-baik perkataan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak kita zikir pagi dan zikir sore, ya, zikir pagi dan zikir sore, kemudian zikir-zikir setelah salat, dan seluruh zikir-zikir yang berkaitan pagi dan petang sebagaimana yang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim,
Ajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita ajarkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita ajarkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ajarkan kalimat-kalimat itu kepada mereka, karena sungguh ketika mereka baca adalah nutrisi ruh hidup dan bersemi dalam hati anak kita. Ikhwafillah, masih kanak-kanak, setelah kedua hasanah, kemudian yang kedua di mana ya, setelah kita memberikan contoh dan teladan, yaitu kita memperbanyak zikir, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya, anak-anak kita di masa-masa itu mungkin mempelajari ya huruf-huruf hijaiyah. Kalau sudah mulai lancar, kita pindah kepada Al-Quranul Karim. Berikan jadwal kepada anak kita. Itu mendidik ruhinya. Membiasakan dia sejak kecil dekat dengan kalamullah. Karena kata pepatah orang-orang Arab mengatakan, man sabba ala syai'in sabba alaih. Anak kalau dibiasakan dengan sebuah kebaikan, insya Allah dia tumbuh atas kebaikan yang kita ajarkan. Jelas ya? Wa man sabba alaihi mata alaihi. Orang yang tumbuh dalam kebiasaan baik, insya Allah dia akan tutup usia dengan kebiasaan baiknya itu. Maka kalau kita sudah tua-tua nih, janganlah lagi ya merasa muda. Ya, sudah ingat akan kehidupan akhirat, kita akan berakhir. Biasakanlah kebiasaan yang saleh, yang baik. Datang ke rumah Allah, salat 5 waktu berjamaah, kemudian hadir dalam majelis ilmu, perbanyak zikir di pagi, petang, dan ketika kita berdiri berzikir, ketika duduk berzikir, dan seterusnya. Dalam seluruh keadaan kondisi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membacakan Al-Quranul Karim. Kalau anak kita belum bisa membaca di usia 3, 4, maka orang tua mentalkinkan Al-Quran. Apa? Mentalkinkan. Apa mentalkinkan itu? Membacakan. Ini nanti usia tamyiz kan usia 7 tahun. Sudah Nabi perintahkan muru auladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin. Sudah. Kapan kita mengajari anak kita perkara salat? Sebelum usia 7. Karena usia 7 itu usia perintah anak kita disuruh salat. Usia 3, usia 4, usia 5 sudah kita ajari dia doa-doa dalam salat, zikir-zikir dalam salat dibaca. Diajarkan, ditalkinkan kepada anak kita surat Al-Fatihah. Ditalkinkan kepada anak kita surat-surat pendek. Di samping bacaan-bacaan salat yang mesti kita ya ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Setelah kita memperbanyak zikir, kemudian mentalkinkan ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak kita, ternyata ada hal lain yang juga luar biasa di dalam pendidikan ruhi itu, yaitu qasasul anbiya wasiratin nabawiyah. Qasasul anbiya wassalihin. Kita membacakan kepada mereka kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para orang saleh. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dibacakan kisah-kisahnya. Bukunya sudah banyak ditulis berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Versi anak-anak. Jangan versi orang dewasa. Cari buku-buku kisah-kisah para nabi, kisah-kisah perjuangan orang-orang saleh zaman dahulu, versi anak-anak dibacakan. Kita yang membacakan. Anak kita mendengarkan. Coba, ada nggak di antara kita ini ya yang membacakan kisah kepada anak kita sebelum ia tidur? Ini kisah, karena kisah itu adalah kata para ulama jundullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membentuk karakter, dia akan mengubah dari lemah menjadi kuat dengan kisah yang kita sampaikan. Maka ambil kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah para ulul azmi minar rasul, dan kisah-kisah orang-orang saleh pada umumnya. Yang kita ambil kisah yang sahihah, tidak cerita-cerita dongeng, tidak cerita-cerita rakyat yang tidak bersanad.
yang tidak sahih, ya kan? Cerita-cerita rakyat ini kan ya apa bahasa kita? Pengantar tidur, ya bukan itu. Kita sekarang beralih kepada kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah para nabi, ya, kisah-kisah para rasul dan orang-orang soleh. Satu malam satu kisah, insya Allah 30 hari sudah 30 kisah. Itu banyak perbendaraan bahasanya, sakofahnya, pemahamannya, akhlaknya, itu sangat luar biasa. Ternyata ya menceritakan kisah-kisah itu adalah kurikulum di dalam agama kita. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam ya dikisahkan oleh Allah kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya sebagai bentuk ya pelipur lara, pengobat hati yang luka, kelelahan yang sangat luar biasa panjangnya dalam berdakwah. Nabi sampaikan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa apa yang engkau hadapi itu belum seberapa dari apa yang dihadapi oleh nabi-nabi sebelummu. Ini kan pelajaran yang mahal ini. Maka ikhwafillah, sampaikan kisah-kisah itu kepada anak kita. Ustaz, saya tidak pandai berkisah, beli bukunya. Versi anak-anak yang berdasarkan kisah-kisah yang hadis sahih. Bukan cerita ya, bukan cerita dongeng, bukan cerita ya yang mengada-ngada, tapi kisah Al-Quran dan kisah para nabi dan rasul. Ambil versi anak-anak, baca saja, udah anak suruh dengar, cukup itu. Alhamdulillah saya merasakan betapa manfaatnya karakter anak terbentuk dengan membacakan kisah-kisah itu. Bahkan berpikir seperti tokoh-tokoh yang kita kisahkan di dalamnya. Seperti ini, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti fulan. Karena sangat menarik tokoh-tokoh ya yang saleh tersebut untuk dikisahkan. Nah, di samping itu, ikhwafillah rahimakumullah, di samping memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, yang keempat atau yang berikutnya adalah al-ibadat, yaitu kita mengajarkan anak-anak kita, bahkan kita mempertontonkan ibadah sunnah kita di rumah. Seperti mana Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, ya setiap kali aku melihat anakku, aku panjangkan salatku dan aku tambahkan rakaatnya. Sampai anaknya berkata, wahai abi, kenapa engkau panjang kali salatnya? Apa kata sang ayah? Wahai anakku, dengan salat yang aku lakukan, aku berharap Allah akan memperbaiki dirimu nak. Ya Allah. Dengan ibadah yang aku lakukan, abi berharap Allah memperbaiki kamu, Allah menjaga kamu, Allah melindungi kamu. Bayangkan, setiap kali dia lihat anaknya di rumah, dia ambil wuduk salat dia. Panjang salatnya, khusyuk salatnya, zikir luar biasa dalam doa, dalam sujudnya. Ternyata dengan ibadah yang ia lakukan tersebut, harapan Allah memperbaiki anak-anaknya. Ya. Pernahkah ini ada dalam kamus kehidupan kita? Beribadah karena Allah, harapan ibadah yang kita kerjakan ini Allah jaga pula anak-anak kita. Ada enggak itu pernah kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita berharap kepada Allah SWT, Allah menerima seluruh ibadah kita, Allah menerima seluruh ketaatan kita. Dan ingat kisah dalam surat Al-Kahfi itu, ya, setelah sekian lama harta anak yatim di bawah gedung yang hampir roboh itu Allah jaga, sebabnya cuma satu saja. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah. Bapak mereka orang soleh. Jadi dengan kesolehan orang tua, Allah jaga harta anak kita, Allah jaga mereka, Allah jaga keturunan kita. Tugas Allah menjaga mereka. Seperti mana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, as-salahu minallahi wal adabu minal aba. Kesalehan anak itu tugasnya Allah. Menjadikan dia saleh itu tugas siapa? Allah. Tugas kita apa? Memberikan contoh teladan, berikhtiar, memberikan rezeki yang halal, yang tayyib kepada anak kita, mempertontonkan keteladanan yang baik.
kepada anak kita, memperlihatkan ya kesungguhan kita, dan ini dilakukan. Tapi kemudian subhanallah, yang akan memperbaiki anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. As-salahu minallah wal adabu minal aba. Jelas konsepnya ya? Jadi tugas memperbaiki anak kita siapa? Tugas siapa? Allah. Mau tunggang ya siang malam kita ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Apapun yang kita lakukan demi anak kita, ya, maka semua pengorbanan itu ya datang dari orang tuanya, yang kemudian dengan pengorbanan itu Allah Subhanahu wa taala jaga anak dan keturunannya. Baik ikhwah fillah. Maka disinilah bahwa di antara ibadah-ibadah yang mesti kita ajarkan sejak kecil, nu'awwiduhu al-wudu, membiasakan anak kita untuk berwudu walaupun dia belum sempurna. Nah, wudu dulu nak sebelum salat. Wudu dulu. Kita contohkan kita wudu nih, lihat abi nih. Wudu. Mana dulu bi? Tangan. Usap dan cuci muka kamu nak. Sampaikan seluruh wajah kamu dicuci. Setelah itu mana? Tangan kamu. Dan seterusnya. Nah, coba, ada enggak kita melakukan hal ini di rumah kita, Pak? Dah pernahkah kita ngecek, melihat wudu anak kita? Udah pernah enggak kita ya mencoba untuk melihatnya apakah sudah benar cara wudunya atau belum? Kalau belum, ajari segera. Saya enggak punya ilmunya ngaji, belajar lagi. Ambil waktu untuk anak kita. Nak sini. Hari ini Abi akan mengajarkan kamu cara wudunya Rasulullah. Allah. Begini pendidikan ruhi itu. Begini yang harus ada. Nih, duduk sini. Ya, sini duduk sama Abi, duduk. Lihat ya Abi wudu. Dari awal kamu perhatikan. Contohkan kepada anaknya bagaimana wudunya Nabi SAW. Seperti mana yang tertera dalam hadis yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau wudu sudah selesai, suruh dia praktek. Di mana kekurang kita perbaiki. Di mana dia tidak sempurna kita sempurnakan. Ini kita sebutkan ya. Kemudian silahkan untuk ya juga mengajarkan tata cara ibadah salat, paling tidak salat sunnah. Ya, min ahammiha, di antara yang paling terpenting adalah zikir-zikir dan doa-doanya. Artinya apapun yang dibaca, doa iftitah kita ajarkan kepada anak kita dan seterusnya, rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, dan itu kita ajarkan kepada mereka. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Itulah ibadah. Dan dalam pembahasan ibadah ini maka membiasakan anak kita untuk berwudu ya, kemudian kita sebagai qudwah hasanah dari anak-anak kita ajarkan cara wudunya Rasulullah SAW, kita ajarkan bagaimana salatnya Nabi kita SAW dengan ya di hadapan anak-anak kita sehingga dia bisa meniru apa yang kita contohkan tadi. Taib ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian puasa. Ya, puasa kita, di saat puasa kita ajak mereka puasa. Ya, dan di saat ya misalnya di saat puasa kita ajak mereka untuk berpuasa. Ya, bahkan di antara kehidupan para salaf soleh, Pak, dulu anak-anak mereka bagaimana cara mereka agar mereka puasa? Dibuat mainan. Ya, kalau sudah ingat akan makan, berikan mainan itu lagi. Bahasanya apa ya? Untuk melupakan ya keinginan dia untuk makan dan minum. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Lengah-lengah puasa ya. Apa namanya? Bahasa yang kerennya apa? Ya, sore-sore hari itu ya. Tapi yang dalam hadis itu yang boleh lengah puasa itu anak-anak. Orang dewasa tidak ada. Orang dewasa berzikir. Ini malah orang dewasa yang menghabiskan waktu untuk berjalan sana, nonton, apalagi mau berbuka puasa ya disuguhkan dengan tontonan-tontonan. Apalagi mau bersahur ya, saat sahur itu tontonan-tontonan, waliyadzubillah. Padahal di saat berbuka dan di saat sahur itu doa-doa mustajab. Kita ini ya diserang ya dengan kemajuan teknologi dan kemudian kita menjadi orang-orang yang ya kemudian ya tidak paham dengan hakikat ibadah itu sendiri. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, usia 5 dan 6 maka kita sudah mulai
meminta anak-anak kita berdoa, minta dia untuk memperbanyak zikir, ya. Anak-anak sudah 5-6 sudah banyak hafal doa. Kita duduk dalam ma'idat iftar, meja di mana kita melingkar untuk ya duduk berbuka puasa. Kemudian usia 5 dan 6 kita ajak, dan kita harus ya pastikan dia semangat untuk ibadah, ajak salat ke masjid, dan kemudian ya menjaga ibadah-ibadah sunnah dan salat-salat sunnah yang lainnya. Taib ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kita juga mengajarkan as-sadaqah kepada anak kita. Ya, di Ramadan misalnya, bulan Ramadan, ya yudarribu tifl ala daf'i sadaqat lil fuqara wal masakin wal muhtajin. Kita ajarkan anak kita untuk menjadi orang yang peka kepada orang-orang miskin, kepada orang susah. Nak beri bantuan, nak. Kepada orang sulit, ya suruh anak kita, kalau tetangga misalnya dekat jarak rumah kita, nak tolong antarkan makan ini kepada rumah si fulan. Ini adalah tarbiyah ruhiyah ini. Ya. Anak, subhanallah, terkadang hari ini dengan saudara kandungnya nggak tahu gitu, untuk datang sama mengunjungi keluarganya. Ya Allah, gimana pendidikan ruhinya? Ya, misalnya ada orang-orang ya keluarga di Pekanbaru ini misalnya, ada di sana pemilih, di sini pemilih, di sana keluarga, ya. Dia misalnya entah SMA, entah kuliah, entah apa, ya untuk berkunjung kepada rumah saudaranya itu tidak bisa, ya. Tidak ada rasa untuk berkunjung. Ini tidak benar nih. Ada yang tidak sempurna dalam pendidikan. Kemudian al-hajj wal umrah, kalau kita punya uang, ya kita melaksanakan ya umrah ya dengan anak-anak kita. Itu juga melatih bagaimana mendidik ruhi anak kita, ya bagaimana mereka kita ajak ya bertawaf, sa'i dan seterusnya. Itu pendidikan yang sangat luar biasa. Dan kemudian yang terakhir adalah kita menceritakan kepada anak kita tentang surga dan neraka, agar rasa keinginan untuk ibadah itu tinggi. Ada surga yang menanti, dan jangan sampai melanggar perintah ilahi karena ada neraka yang sedang menanti. Jadi ikhwafillah, ceritakan surga itu begini, nak. Ya, kita sendiri orang tua kalau tidak tahu tentang surga, baca dulu. Jangan mengada-ngada. Gitu kan? Jangan mengada-ngada tentang surga, tapi harus dengan ilmu menceritakannya. Menceritakan neraka pun dengan ilmu. Wallahu taala alam. Dengan demikian pendidikan ruhi sudah selesai. Fase sebelum lahir, ya, fase pasca lahir di usia anak 0 sampai 2 tahun, kemudian fase setelah anak-anak kita menginjak masa kanak-kanak, dan kemudian masa remaja tentu berbeda, ya. Kemudian masa pemuda itu juga berbeda. Ya, insyaallah ya sentuhan-sentuhan itu tentu berbeda, apalagi usia sudah masuk usia tamyiz. Itu bahasa-bahasa perintah sudah mulai sering kita sampaikan kepada anak kita. Karena itulah Nabi mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum abna 7 sinin ya wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Berikan pukulan di saat usia 10 tahun kalau dia tidak lagi ngeh dalam perintah, tidak ngerti dengan syariat yang mulia ini. Terima kasih, insyaallah kita lanjutkan tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak dalam Islam, bagaimana pula Islam memandu kita ya untuk menanamkan akhlak-akhlak pada anak kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara